Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang kembali dapat berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita untuk belajar, mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat EKB, Sobat Ngulik sekalian, pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dengan tema hidup taat tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Untuk mengulik bacaan dan tema ini kita ditolong dengan narasumber Pendeta Mungki A. Sasmita. Salam jumpa by Zoom, Bapak Pendeta Mungki. Ya, salam jumpa juga Bu Santi dan para pendengar sekalian. Senang bisa kembali jumpa lewat Zoom, meskipun lewat Zoom dengan kesibukan Bapak Pendeta yang luar biasa. Masih menyempatkan untuk bisa berbagi bersama dengan kita, menolong Sobat Ngulik sekalian untuk mendalami bahan Alkitab Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nah, sebelum kita mulai bersama, saya minta Bapak Pendeta boleh memimpin kita di dalam doa. Mari silahkan Bapak Pendeta. Baik, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun berada, kita akan mengawali program Ngulik Alkitab ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh dipertemukan melalui media Zoom dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada, untuk bersama-sama kami mendalami Alkitab, ngulik Alkitab, dan kiranya melalui pendalaman Alkitab ini kami juga boleh semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kiranya apa yang boleh kami pelajari dan kami renungkan bersama meneguhkan dan menguatkan iman kami. Berkatilah ya Tuhan acara ini, agar supaya sungguh menjadi berkat bagi siapapun yang terlibat di dalamnya, yang mengikutinya, dan yang mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan baca untuk kita semua dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Diberi judul penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Iya, Bapak Pendeta, dengan judul hidup taat tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Ini keluarga baik Yusuf Maria bersama dengan Yesus tidak henti-henti digempur oleh berbagai macam persoalan, ya, dimulai dengan Maria, lalu kemudian Yusuf yang bergumul, dan layaknya kelahiran bayi disambut ya oleh keluarga besar, bahkan orang-orang Majus dari timur memberikan berbagai macam hadiah yang luar biasa. Namun ternyata ada fase hidup yang mesti mereka lewati, dan fase hidup itu tidak mudah. Itu yang nanti kita akan lihat bersama. Mengawali segmen pertama ini, Bapak Pendeta mungkin bisa memberikan gambaran pada kita secara umum tentang konteks besar Injil Matius ini, berkaitan juga nanti dengan bacaan kita. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi ya, Injil Matius yang kita baca ini bisa dibilang merupakan bagian awal atau pembukaan dari Injil Matius. Memang Injil Matius pada pasal 1 itu dibuka dengan silsilah Yesus, yang kemudian juga dilanjutkan dengan kesaksian tentang di mana atau bagaimana Yesus itu dilahirkan, ya, dari keluarga yang seperti apa dan sebagainya. Lalu pada bagian yang kedua, yaitu menjadi perikop bahasan kita, itu berbicara tentang
di mana Yesus itu dilahirkan dan apa yang kemudian dialami baik oleh Yesus maupun juga oleh kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, sangat menarik kalau kita memperhatikan Injil Matius dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, misalnya Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada satu ciri khas dari Injil Matius, yaitu banyaknya kutipan-kutipan ayat Alkitab. Ya, bahkan dari 2 pasal yang kita baca tadi, yang kita perhatikan ini tadi ya, mulai dari pasal berapa tadi? Pasal yang pertama ya, misalnya pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke 18 itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Di situ ada kutipan ayat Alkitab ya, di situ ada nubuatan. Kemudian pasal yang kedua juga kita memperhatikan itu pun juga ada kutipan-kutipan ayat Alkitab. Penyingkiran di Mesir pun juga ada kutipan ayat Alkitab Perjanjian Lama. Apa sih maknanya? Dari kutipan-kutipan itu kita tahu bahwa Injil Matius ini memang terutama ditujukan kepada komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi itu kenal betul Perjanjian Lama, tahu betul isi Perjanjian Lama. Ya, sehingga sekalipun bacaan kita tadi diakhiri dengan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh nabi, orang Yahudi pasti tahu nabi siapa yang mengucapkan itu, dari Mesir kupanggil anakku, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang Injil Matius ini ditulis untuk komunitas Yahudi. Penulis Injil Matius hendak meyakinkan kepada komunitas Yahudi, inilah Mesias yang sejati, inilah Mesias yang sesungguhnya yang dinanti-nantikan. Dan Mesias ini adalah juga penggenapan segala sesuatu yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama oleh para nabi maupun juga oleh kisah-kisah atau sejarah para leluhur, para nenek moyang. Saya ambil contoh. Kalau kita memperhatikan Yusuf misalnya, ya, ada keistimewaan. Yusuf ini berulang kali mendapatkan mimpi, dan nama Yusuf itu mengingatkan kita pada tokoh Perjanjian Lama juga, yaitu anak Yakub, yang juga ahli di dalam menafsirkan mimpi, mendapatkan banyak mimpi dari Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita perhatikan silsilah yang dipaparkan oleh Matius pada pasal 1, apa yang dikatakan di sana? Bahwa Yusuf suami Maria ini punya bapak namanya Yakub, sama persis seperti Perjanjian Lama. Jadi ini kesamaan-kesamaan yang luar biasa menurut saya, dan ini sengaja dipaparkan oleh penulis Injil Matius untuk meyakinkan bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Ya, baik. Pak Pendeta, ketika kita membaca juga tentang peristiwa penyingkiran ke Mesir ini, selain kita diingatkan ya, Yusuf diingatkan melalui mimpi, kita juga diingatkan pada tokoh Yusuf yang memang ahli menafsirkan mimpi, lalu kemudian kita diingatkan lagi oleh bapaknya Yusuf, yaitu kok ya sama begitu ya, semakin meyakinkan komunitas Yahudi bahwa ini bukan sekadar kebetulan begitu ya, bukan sekadar tebak-tebak. Kisah tentang penyingkiran ke Mesir juga mengingatkan kita pada kisah ketika umat Israel begitu ya, orang-orang Ibrani juga mengalami kegetiran pada waktu itu ketika ya bukan disebut kebijakan ya, tetapi kekejaman yang secara sistematis yang dikeluarkan oleh Raja Firaun, yaitu membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Dan seperti ada peristiwa pengulangan begitu ya yang dialami Yesus dalam konteks politis yang demikian besar begitu. Respon Pak Pendeta. Iya, betul Bu Santi. Jadi itu juga merupakan salah satu kesamaan peristiwa ya, seolah-olah sejarah itu berulang kembali ya. Dan Yesus juga mengalami hal yang sama seperti Musa ketika masih bayi ya.
mereka juga terancam pembunuhan, ya. Demikian pula dengan Yesus, ya. Nah, di sini memang secara tidak langsung sekaligus disamakan bahwa Herodes itu ya mirip Firaun begitu. Dengan kekuasaannya dia bisa melakukan banyak hal yang brutal. Bahkan di dalam catatan sejarah barangkali Herodes itu jauh lebih brutal daripada Firaun. Dari mana kita tahu catatan sejarah mencatat bahwa Herodes itu adalah raja yang bukan hanya kejam tapi juga paranoid, ya, mungkin sakit jiwa begitu. Dan itu terbukti dengan kecurigaan dia yang luar biasa bahkan terhadap anaknya sendiri. 3 anaknya itu dibunuh semua oleh Herodes karena dicurigai, ya, meskipun tidak terbukti atau belum terbukti setidak-tidaknya, ya, belum terbukti melakukan kejahatan atau berusaha untuk menyingkirkan atau menggulingkan ayahnya. Tapi Herodes ini sudah sangat curiga, sangat yakin bahwa anak-anaknya ini akan mengkudeta dirinya. Bahkan salah satu anaknya yaitu Antipater, ya, itu dibunuh hanya kira-kira 4 hari sebelum Herodes sendiri mati karena sakit, ya. Jadi bayangkan orang yang tinggal, kita bisa membayangkan bahwa pada waktu itu Herodes pasti sedang sakit berat, ya, sakit keras, sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, ya. Dalam kondisi semacam itu pun dia masih memerintahkan supaya anaknya dibunuh. Anaknya itu Antipater itu sudah dipenjara dan tinggal menunggu eksekusi. Dia tidak mau melewatkan itu, dia suruh bunuh Antipater, ya. 4 hari kemudian Herodes juga mati. Nah, seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal yaitu Kaisar Augustus yang juga memerintah bertahta pada waktu Herodes masih berkuasa, sampai berkomentar, ya, mendengar bagaimana kekejaman Herodes itu, komentarnya itu sangat terkenal. Dia mengatakan lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya, ya. Dan ini ada permainan kata karena babi itu hus, ya, dalam bahasa Yunani, anak itu huis, gitu, ya. Jadi lebih baik jadi husnya Herodes daripada huisnya Herodes. Karena Herodes pasti tidak makan babi. Jadi babi selamat dari penyembelihan Herodes, tapi tidak demikian dengan anaknya. Jadi itu menunjukkan betapa kejamnya Herodes itu. Mungkin melebihi Firaun. Baik, betapa kejam dan sakitnya, ya. Kita akan mengulik mungkin ada beberapa lagi yang menarik, ya, berkaitan dengan Herodes yang paranoid, lalu kemudian bahasan-bahasan lainnya di segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dengan judul Hidup Taat Tidak Selalu Mudah, Tapi Jangan Menyerah. Kita sudah tiba di segmen yang kedua dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Mungki A. Sasmita. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama Bapak Pendeta sudah menjelaskan sedikit begitu ya tentang betapa dalam tanda petik ya sakitnya Herodes ini berkaitan dengan entah semacam paranoid yang sudah sampai berlebihan begitu. Dia selalu merasa dirinya terancam dan diancam oleh orang-orang sekitar, bahkan oleh anaknya sendiri, berkaitan dengan dengan kedudukan posisinya. Dan rasanya ini juga mungkin yang menjadi penyebab dia secara serampangan lalu kemudian memerintahkan begitu ya, semua bayi berumur 2 tahun harus di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan ketika mereka mendengarkan informasi ya dari orang Majus ini, minta respon lagi nih Pak Pendeta berkaitan dengan orang ini. Ya, ini memang satu ironi ya, atau mungkin juga satu paradoks ya, ironi atau paradoks sebuah kekuasaan ya. Herodes itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar, tetapi justru semakin besar kekuasaannya ternyata tidak pernah menjamin rasa aman di dalam dirinya. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula ketakutannya. Itu sebabnya dia merasa sangat terancam ketika mendengar berita dari orang-orang Majus bahwa seorang bayi telah dilahirkan, seorang raja baru telah dilahirkan. Itu mengejutkan dan membuat dia langsung panik begitu ya. Dan saya kira apa yang dialami atau yang dirasakan oleh Herodes ini banyak pula dialami oleh para penguasa diktator di zaman manapun. Kenapa diktator itu kejam? Sangat kejam, padahal sebagai diktator dia punya kekuasaan yang nyaris tanpa batas. Dia bisa melakukan apapun juga. Tapi kenapa justru dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekejaman? Karena dia ketakutan. Karena dia selalu terancam bahwa suatu saat kekuasaannya akan jatuh. Dan itu sebabnya dia akan berlaku kejam dan semakin kejam, semakin kejam. Ini paradoks dari sebuah kekuasaan. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula ketakutannya. Jikalau yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kekuasaan seharusnya dipakai untuk menghadirkan damai sejahtera, kebaikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Tetapi ketika kekuasaan hanya dipakai untuk melindungi dirinya, justru ternyata ia tidak pernah merasa terlindungi. Ia mudah sekali diguncang bahkan oleh sesuatu yang nampaknya kecil dan lemah. Seperti Herodes yang merasa terancam ketika bayi Yesus dilahirkan. Justru itu membuktikan betapa lemahnya dia berarti. Ya. Jadi kelihatannya berkuasa tapi sebenarnya dia sangat lemah. Ya, kelihatannya dia kuat tetapi dia sebenarnya sangat ketakutan. Ya, gampang sekali dikuasai oleh ketakutan. Ya, menarik ini paradoks ya, seolah-olah berkuasa namun sesungguhnya dia justru membuktikan betapa sangat rentan dan lemahnya ya, yang dia justru patut untuk dikasihani. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Berkaitan dengan membayangkan ya kekejaman dan kebrutalan ini, Herodes, saya juga membayangkan ini bagaimana nih respon orang-orang Majus ya. Di satu sisi mereka hendak datang karena mereka meyakini bahwa yang akan mereka datang ya adalah bukan sosok figur tokoh biasa, manusia biasa, melainkan seorang raja. Karena itu mereka membawa berbagai macam benda-benda yang memang biasa itu diberikan ya kepada raja. Lalu kemudian mereka berhadapan dengan sosok yang demikian kejam ini. Iya. Jadi pasti orang-orang Majus ini tidak berpikir bahwa raja ini akan berlaku sedemikian brutal dan kejamnya. Mereka, orang-orang Majus ini sangat percaya ketika Herodes meminta supaya mereka menyelidiki
segala sesuatu terkait dengan bayi itu karena dia juga ingin datang untuk menyembahnya. Jadi kebohongan ini diucapkan dan saya kira dan saya yakin bahwa orang-orang Majus ini menerima permintaan dari Herodes ini dengan hati yang tulus. Artinya, wah, raja ini benar-benar mau ini menyembah. Mungkin juga agak naif ya orang-orang Majus ini untuk mempercayai dan menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh Herodes. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Pak Pendeta juga tadi sudah menyebutkan ya keterkaitan ya Yusuf yang menerima pesan tentang Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia melalui mimpi, keterkaitan dengan sosok apa? Dengan sosok Yusuf yang menafsirkan mimpi. Apa sih sesungguhnya peran mimpi ya bagi umat pada saat itu, seperti apa mereka meyakini menerima pesan bahwa pesan dari Tuhan itu bisa juga tersampaikan melalui mimpi? Baik, terima kasih Bu Santi. Ini menarik, pertanyaan yang sangat menarik. Memang banyak kali di dalam forum-forum pemahaman Alkitab di jemaat itu muncul pertanyaan, kalau zaman dulu orang mendengar firman Allah melalui mimpi, berarti sekarang pun kan tetap bisa gitu. Nah, begini, jadi ini yang menarik ya, Yusuf di Perjanjian Baru ini sesuatu yang sangat menarik, yaitu bahwa ia menerima semua perintah dari Allah itu melalui mimpi, yang hadir di dalam mimpinya itu malaikat ya, malaikat Tuhan gitu. Dan sangat menarik karena di dalam seluruh kisah yang menyangkut Yusuf ini, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut Yusuf. Ini tokoh yang sama sekali tidak berbicara. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas, Maria itu masih berbicara, ya, tapi Yusuf sama sekali enggak, ya, sama sekali bungkam, diam, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam mimpinya, ya. Nah, pertanyaannya memang, apakah sekarang ini tetap bisa Allah berbicara kepada kita melalui mimpi? Ya, kalau kita berbicara bisa, ya pasti bisa. Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Cuman menurut saya kita harus berhati-hati. Di dalam Alkitab atau di dalam tradisi pada masa itu, kenapa sih mimpi sering menjadi media Allah menyampaikan kehendaknya? Nah, kita sebaiknya tidak terpaku pada bentuknya, tetapi pada makna yang ada di belakang penggunaan media itu. Ketika seseorang bermimpi, bahkan juga sekarang ini saya kira ya, bahkan sekarang ini, kalau kita mimpi, coba kita ingat-ingat ya, pernahkah kita berbicara di dalam mimpi? Menurut saya enggak loh, ya. Ketika kita bermimpi itu lebih banyak kita melihat. Mungkin orang lain yang berbicara kepada kita, tapi kita enggak merespon ya. Kalaupun ada, ya jarang sekali lah. Tapi begini, di dalam Alkitab khususnya Yusuf ini, dia diam, tapi melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia terima gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi prinsip sikap dan respons yang dikehendaki oleh Allah ketika manusia itu mendengar apa yang menjadi kehendak Allah. Orang yang bermimpi itu dalam kondisi tidur, dia tidak sadar sepenuhnya, dan dia hanya menerima saja apa yang disampaikan kepadanya. Nah, ini makna yang menurut saya sangat penting, bahwa seharusnya begitulah sikap orang beriman ketika mendengar firman Allah, ya terima itu dan taati itu. Ya. Sikap semacam itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah, ya. Ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Allah tanpa berbantah dengan Allah, ya. Ya, tapi itu menurut pendapat saya, bahwa mengapa penggunaan media mimpi itu menjadi media penyampaian kehendak Allah, ya karena yang dikehendaki oleh Allah adalah dengarlah, terimalah, dan lakukan apa yang Allah kehendaki.
Itulah ketaatan. Jadi bukan terjebak pada soal sarana dan medianya ya, Ya, melainkan respons Yusuf setiap kali Allah berfirman, begitu, betul. melalui malaikatnya. Bahkan pada waktu Yusuf bergumul antara tetap mendampingi Maria atau meninggalkannya pun disampaikannya kan melalui mimpi. Ya. Di saat mungkin dia bingung dia mau curhat ke siapa ya. Maria masih curhat pada Elizabeth, Yusuf tidak curhat pada siapapun. Iya. Jadi bisa kebayang semua ditahan dia sendiri. Tidak boleh sembarang dia curhat ya sebagai laki-laki mungkin. Dia adalah tokoh yang diam, tapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini luar biasa menurut saya. Dia bergumul begitu ya, dia merenungkan semuanya dan dia melakukannya. Ya. Nah, yang menarik lain adalah kenapa ke Mesir menyingkirnya? Ya. Apa yang menarik di Mesir? Ada beberapa alasan, ada beberapa dasar mengapa ke Mesir. Yang pertama, Mesir itu wilayah yang di luar jangkauan Herodes, sehingga masuk akal kalau mereka, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus larinya ke Mesir. Yang kedua, nampaknya di dalam perjanjian lama pun kita bisa melihat beberapa peristiwa di mana ketika mereka terancam, baik oleh penguasa yang kejam, mereka larinya ke Mesir. Atau juga ketika ada bahaya, bencana alam, ya seperti yang dialami oleh Yakub, ya, yang di mana di Kanaan terjadi bencana kelaparan, mereka mengungsi ke Mesir. Jadi Mesir ini sebagai tempat ini, tempat pelarian ataupun juga perlindungan. Namun secara teologis, larinya atau perginya keluarga Yusuf ini ke Mesir itu juga mengandung makna teologis bagaimana peristiwa keluaran itu nanti akan terjadi. Mereka pergi ke Mesir dan ketika Herodes mati, mereka kembali ke Palestina, ke Israel, dan itu menjadi satu peristiwa eksodus begitu ya, keluaran. Di dalam perjanjian lama, peristiwa keluaran adalah peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Dan di dalam pembukaan Injil Matius diawali dengan peristiwa keluaran yang mau menegaskan itulah karya keselamatan yang mulai dikerjakan oleh Yesus bahkan ketika ia masih bayi merah. Ya. Jadi ini kandungan teologisnya sangat mendalam, ya, bahwa peristiwa atau karya penyelamatan itu bukan nanti dikerjakan oleh Yesus, tetapi bahkan ketika ia masih bayi yang kelihatannya tidak berdaya, ia sudah mulai menyatakan kepada umat peristiwa keluaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya Mesir dipakai sebagai tempat untuk berlindung dari jangkauan tangan Herodes. Jadi dari Mesir kupanggil anakku. Jadi tidak sekadar ya betul bahwa secara geografis pada saat itu Mesir di luar dari jangkauan Herodes. Ya. Namun lebih dari itu ini mau menggenapi ya pernyataan yang pernah disampaikan oleh Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku, dan ini mau menyatakan tentang tindakan penyelamatan yang dikerjakan ya, yang Allah kerjakan, memberikan perlindungan bagi Yesus dan bagi bayi Yesus dan keluarga di Mesir sampai nanti Herodes mati. Lalu kemudian mereka yang semula mereka menjadi imigran, justru mereka lalu kemudian mereka kembali pulang dari pengungsian begitu. Jadi bayi Yesus pun keluarganya pernah mengalami itu ya, dalam situasi konflik dan mereka harus mengungsi ya, dan mereka hidup dalam pengungsian juga sekaligus juga rindu ingin kembali pulang begitu, dengan situasi yang bisa kembali lebih pulih begitu dari untuk hidup keluarga. Ya, betul. Ya, jadi ini peristiwa yang mengandung makna teologis yang mendalam ya. Karena
bisa dikatakan kan begini juga ya, kita bisa berefleksi begini. Peristiwa keluaran di dalam perjanjian lama itu menjadi momentum kelahiran Israel, bangsa Israel. Ya, sebelumnya kan mereka hanya sekumpulan budak saja, tetapi dengan peristiwa keluaran itu menjadi langkah awal terbentuknya sebuah bangsa yang bernama Israel. Nah, begitu pula dengan awal dari kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Juga dibuka dengan peristiwa keluaran ya, dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, dan disitulah kemudian juga dari Bethlehem. Jadi begini, ada rentetan peristiwa tempat-tempat yang menarik, yaitu Bethlehem, di mana Bethlehem itu dikenal sebagai kota Daud ya, dan kota dan Daud ini menjadi simbol Mesias begitu, bahwa Mesias itu akan hadir dari keturunan Daud dan di kota Daud dan sebagainya. Nah, Yesus lahir di kota Daud. Lalu mereka berpindah ke Mesir, dari Mesir kemudian mereka kembali ke Kanaan, ke Palestina, tetapi tidak lagi ke Bethlehem melainkan ke Galilea, Nazaret. Nazaret itu terletak di Galilea dan itu wilayah yang campuran, tidak murni Yahudi ya, tapi banyak masyarakat non-Yahudi yang ada di sana, sehingga ini juga membuka perspektif baru bahwa karya keselamatan Kristus atau Mesias yang hadir di dalam diri Yesus ini tidak hanya melulu untuk orang-orang Yahudi. Sejak awal sudah ditegaskan ya, keluaran dari tanah Mesir kembali ke Palestina, tinggal di antara mereka yang bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga campuran begitu. Ya. Jadi sejak awal sebenarnya karya pelayanan atau keselamatan Kristus itu sudah diberi semacam clue, semacam petunjuk begitu ya, bahwa ini karya keselamatan bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk segala bangsa. Baik, Pak Pendeta, menarik. Ini kita mau lanjutkan ya di segmen yang ketiga dengan pesan-pesan ya, yang kita mau kaitkan itu dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan bacaan kita Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam melodi. Setiap hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, Sobat Ngulik dimanapun berada, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dengan judul Hidup taat tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Hidup taat tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Baik Bapak Pendeta, mungkin kita lanjut di segmen 3, segmen penutup ini. Bapak Pendeta sudah memberikan sebetulnya sudah memberikan pesan-pesan begitu ya dari setiap segmen 1, segmen 2. Namun Pak Pendeta bisakah lebih menegaskan kembali beberapa hal berkaitan dengan kekuasaan ya, berkaitan lalu kemudian Yusuf yang seolah-olah naif begitu, seolah-olah begitu ya,
meyakini betul bahwa ya ini yang Tuhan kehendaki disampaikan melalui mimpi dan ia taat dan mengerjakannya begitu saja. Baik, Bu Pendeta Santi. Jadi melalui perikop ini sebenarnya banyak hal yang diingatkan kepada kita, ya. Yang jelas yang pertama, ini juga menyangkut atau berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan itu kadang-kadang adiktif, ya. Membuat orang kecanduan dan kemudian memabukkan, tapi juga kita diingatkan sebenarnya melalui firman Tuhan ini bahwa semakin kita mengejar kekuasaan, bukan rasa aman yang akan kita dapatkan. Tetapi semakin kita mengejar kekuasaan, semakin kita mendapatkan ketakutan. Dan itu yang harus senantiasa dicamkan oleh setiap orang yang punya kekuasaan dan mau terus mengejar kekuasaan. Berhati-hatilah dengan kekuasaan itu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua juga ketaatan kepada Tuhan. Tentu di dalam Alkitab ada banyak model ketaatan, dan salah satu yang disodorkan kepada kita melalui sikap dan tindakan Yusuf itu adalah sikap yang diam, menerima tanpa membantah, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu wujud dan bukti dari sebuah ketaatan. Nah, ketaatan memang tidak selalu mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua mengalami hal itu. Dan contoh dari Yusuf ini sungguh sangat menarik, karena seandainya, nah kita berandai ya, seandainya Yusuf menolak apa yang menjadi rencana Tuhan, ya, dia tetap menceraikan Maria dengan diam-diam, mungkin dia tidak akan mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Tapi satu hal, yaitu dia pun tidak juga mengalami pengalaman peristiwa pemeliharaan Allah yang luar biasa, yang dramatis, ya. Justru karena dia mau terima itu, memang kehidupannya kemudian mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Dia mengalami pergumulan, mengalami tantangan yang sangat menakutkan, karena kesulitan dan pergumulan yang dihadapi ini tidak main-main. Siapa sih Yusuf? Orang kecil dari desa yang bernama Bethlehem, orang yang tidak dikenal, tiba-tiba harus berhadapan dengan orang yang begitu berkuasa namanya Herodes. Luar biasa sekali. Nah, pada satu sisi, kekuasaan Herodes itu kan jelas di luar jangkauan Yusuf. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kekuasaan yang sedemikian besar? Ya, tidak mungkin. Tapi toh, ia ternyata mengalami satu pemeliharaan dari kuasa yang jauh lebih besar. Ya. Ia yang tidak dikenal, yang orang kecil, orang desa, tapi justru didatangi oleh orang-orang Majus. Konon orang Majus ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang sangat berpengaruh di asalnya, di tempat asalnya. Ya. Siapakah Yusuf? Ia berhadapan dengan orang besar yang kejam, tapi juga ia didatangi oleh orang besar yang menyembah dia. Dan lebih dari itu tentunya adalah justru ketaatan itu membuat Yusuf mengalami bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa. Ia memang berhadapan dengan kekuasaan kejam yang luar biasa besar, tetapi kekuasaan Allah yang melindungi dan memelihara dia jauh lebih besar lagi. Nah, peristiwa atau pengalaman Yusuf ini mengajarkan kepada kita, ketaatan kepada Allah memang tidak mudah. Tetapi jangan menyerah, karena hanya orang yang taat kepada Allah yang akan mengalami bagaimana Allah menyatakan kuasanya, kuasa perlindungannya yang jauh yang seringkali di luar kemampuan kita untuk memperkirakan atau menduga atau membayangkan. Menarik tadi Pak Pendeta menjelaskan jangan kejar kekuasaan. Kejar kekuasaan justru yang kita terima justru ketidaktenangan, Ya. ketidakamanan begitu. Lalu yang dikejar apa kalau gitu Pak Pendeta dalam hidup ini kan
dalam hidup ini harus ada yang dikejar. Kalau nggak ada yang dikejar tuh hidup begitu-begitu aja. Hidupnya begitu-begitu aja karena tidak ada yang kita kejar. Betul. Yang perlu kita kejar adalah makna dari kehidupan kita. Panggilan dari setiap kita. Allah punya panggilan untuk setiap orang. Allah punya rencana atas setiap orang. Jadi itulah yang harus dikejar. Apapun kedudukan kita, apapun keberadaan kita. Entahkah kita orang yang punya kekuasaan besar atau kecil, atau bahkan orang yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Ya, kejarlah apa yang bermakna buat kehidupan kita, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan setiap orang sebaiknya menyadari bahwa hadir di dalam dunia ini untuk sebuah tujuan. Atau untuk tujuan, begitulah ya, mungkin saya juga tidak perlu membatasi sebuah ya, tapi untuk tujuan yang Allah kehendaki. Apapun itu, pastilah menghadirkan shalom, damai sejahtera, menghadirkan kebaikan. Jikalau kita punya kekuasaan, bukan kekuasaan itu sendiri yang kita kejar, tapi bagaimana dengan menggunakan kekuasaan itu kita hadirkan damai sejahtera, kita hadirkan kebaikan. Dengan demikian, kehidupan kita tidak akan dihantui oleh ketakutan, dan tidak lagi tidak akan menjadi orang yang paranoid macam Herodes. Begitu. Selalu ketakutan ada selalu yang mengancam begitu ya. Iya, tidak perlu Tidak merasa pernah. terancam. Ya, Baik, Pak Pendeta, menarik ya figur Yusuf, lalu kemudian ia juga pasti ya dengan Maria di dalam kesederhanaannya. Saya membayangkan tadi Pak Pendeta menjelaskan ketika Yusuf memilih begitu ya, tetap kan pilihan itu kan di tangan Yusuf. Tuhan mengatakan ini, tapi kan tetap yang memilih adalah Yusuf. Yusuf memilih secara sadar begitu ya, dalam kesederhanaannya untuk tetap menemani Maria, tidak menceraikannya gitu secara diam-diam. Yang justru membawa dia dalam kehidupan yang waduh spektakuler, berhadapan dengan kebengisan Herodes, tapi juga sekaligus bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat penting ini gitu ya. Dan itu mengubah drastis begitu jalan hidupnya gitu, pun orang yang sederhana. Jadi ini gimana? Ternyata orang yang sederhana juga belum tentu dia tidak tahu mengambil pilihan, begitu kah? saya punya keyakinan bahwa setiap orang itu dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan, apapun itu, ya. Dan saya sangat yakin bahwa setiap orang dalam derajat tertentu tahu apa yang harus diputuskan, yang baik dan yang buruk. Ya. Kalau orang mengatakan saya tidak tahu mana yang harus saya pilih, oke, kadang-kadang kita menghadapi situasi yang memang berat, sulit, abu-abu begitu ya. Tetapi toh pada umumnya kita diberi kemampuan juga untuk memilah dan memilih mana yang baik sih. Hanya saja begini, seringkali orang lebih mengutamakan pertimbangan untung dan rugi daripada baik dan tidak baik. Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang sulit sekali mengambil keputusan untuk memilih yang baik. Karena akan lebih tertarik atau lebih berfokus pada mana yang lebih menguntungkan saya. Nah, jadi menurut saya orang sederhana seperti Yusuf tetap bisa mengambil keputusan yang baik. Dan dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita bisa menemukan banyak orang sederhana, tidak berpendidikan tinggi, tapi mampu memilih, mampu membuat pilihan-pilihan yang bijak, yang baik. Pilihan bijak yang selalu tidak persis nyaman sementara, tapi dia melihat ada tujuan yang lebih besar. Ya. Sekalipun dia sadar, pilihannya belum tentu menyenangkan, belum tentu menguntungkan dia, tapi dia bisa melihat ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih penting untuk diperjuangkan, begitu. Ya, jadi kita melihat lewat figur Yusuf begitu ya.
Justru dia menunjukkan tampilan hidup beriman yang memang sekalipun menghadapi resiko, tetapi dia tetap taat, dan dalam ketaatannya itu pemeliharaan Allah juga dinyatakan, begitu ya Pak Pendeta? Iya, betul. Dan sebenarnya di dalam peristiwa itu juga ada humor yang getir sebenarnya ya. Jadi di sini saya melihat manusia jahat boleh berencana, tetapi Tuhan tertawa. Atau Tuhan menertawakannya. Ya. Coba bayangkan, kurang apa Herodes untuk segera menjangkau bayi Yesus. Tapi kekuasaannya tidak cukup cepat untuk mengejar Yesus. Allah lebih dulu dan lebih cepat memindahkan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ke Mesir. Sehingga ketika Herodes mau melaksanakan rencana jahatnya, ternyata tidak ada lagi. Yesus tidak ada lagi. Nah, di situ satu humor yang getir sebenarnya. Manusia jahat boleh berencana, Tuhan mentertawakannya. Iya, dipikir semua rencananya sudah Pasti. komplit. Ya, dengan kekuasaannya pasti bisa dilaksanakan, tapi ternyata tidak. Dan itu justru menggugurkan begitu, bahwa pun manusia jahat dengan segala macam rencana dan kematangan rancangan dan sebagainya, ternyata nggak sempurna juga begitu ya. Ya, Baik, pasti. baik, Sobat Ngulik semua, hidup taat memang tidak selalu mudah di bayangan kita begitu ya. Tetapi ketika kita melihat lewat figur Yusuf, buat dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Dan disitulah pemeliharaan Allah dinyatakan. Setiap kita bergumul dengan berbagai macam pilihan-pilihan, cenderung pilihan-pilihan yang buat kita nyaman, mungkin untuk mengamankan kita dan sebagainya. Namun seperti yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Mungki, kalau yang kita kejar dan cari kenyamanan ataupun kekuasaan, itu justru kita tidak mendapati apa-apa selain dari kekosongan. Justru kita dipanggil untuk mengejar apa makna di balik tugas yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan ini kita kerjakan sebagai respon kita untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Sebelum kita menutup episode kali ini, kita mau berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tutup kebersamaan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendalami sebagian dari firman-Mu. Kami memohon berkat-Mu supaya melalui pendalaman Alkitab atau ngulik Alkitab pada saat ini, kami boleh menemukan mutiara-mutiara berharga yang merupakan firman bagi kami semua. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menekuni aktivitas-aktivitas kami yang berbeda di tempat kami masing-masing, tetapi dimanapun kami berada, Tuhan sertailah kami dan peliharakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.